Nah, mungkin untuk saya coba ulangi lagi ya. Untuk versi yang pertama, versi yang terbaru, yaitu Bapak-Bapak bisa untuk melihat ya, di dalam view ada namanya Simplified Interface yang dimungkinkan untuk meringkas Command Manager yang ada di SolidWorks. Kan kalau kita lihat kan di SolidWorks kan ada tiga ya, mulai dari pembikinan part, assembly, dan drawing. Nah, dari ketiga ini ya memiliki Command Manager khusus ya, yang bisa untuk kita cek nantinya sepertinya apa. Nah, fungsi dari simplified interface. Terus yang kemudian kalau misalnya Bapak-Bapak sedang menggunakan atau membuat file part baru ya. Nah, di sini ada bagian yang namanya YUp dan ZUp untuk perspektif atau point of view kita ya. Kalau misalnya mau munculin, saya untuk pertamanya Bapak-Bapak seperti ini ya. Nah, kita masuk ke dalam advance. Nah, di dalam advance, Bapak-Bapak bisa memilih nih point of view-nya Y ke atas kah atau Z ke atas. Nah, kalau Y ke atas berarti Z-nya itu ya ke depan ke belakang. Nah, kalau Z-nya ke atas ya berarti Y-nya itu ya ke depan ke belakang. Nah, umumnya ya kalau misalnya kita menggunakan atau ingin berkolaborasi terhadap 3D printing ya, umumnya kita menggunakan YUp. Jadi kita tidak perlu setting atau membuat koordinat baru, kemudian setting ya di ekspor koordinatnya ya. Nah, tapi untuk kali ini kita perlu di bagian sini aja waktu mau mulai part baru. Seperti itu ya. Oke, saya mulai dengan Y ke atas ya untuk koordinatnya seperti ini ya. Kita bisa lihat di dalam origin pojok kiri bawah sini ya. Y ke atas ya berarti Z-nya itu depan ke belakang. Nah, seperti itu. Terus kemudian tadi ya untuk simplified interview sorry simplified interface ya. Untuk di bagian itu beberapa munculinnya ya di view ya tadi ya. Kalau misalnya kita silang dulu, maaf, sorry. Nah, di simplified interface ini ya, kita coba aktifkan dulu. Oke, kalau misalnya sudah aktif, kita coba memulainya. Nah, nanti ada muncul nih Command Manager ya, yang namanya Basic Modeling Tools. Di sini memungkinkan bapak-bapak atau rekan-rekan ya, tidak perlu mengganti Command Manager ya. Kalau misalnya ingin menggambar sketch, terus kemudian mengekstrud ya ke dalam base ataupun bosnya ya kita ubah ke features. Nah, tapi untuk kali ini ya kita cukup satu aja ya, basic modeling tools. Jadi di sini ada buat sketch, terus juga ada buat extrude ya dan lain-lainnya. Seperti itu. Dan juga kalau kita cek perbedaannya ya kita bisa sebetulnya bisa lihatnya di view ya, user interface sorry di workspace kita ya. Workspace kita kalau kita uncheck. Nah, basic featuresnya tidak ada ya. Basic modeling toolsnya tidak ada. Jadi kalau misalnya mau diaktifkan simplified interface ya. Jadi mungkin kita perlunya cukup sini aja ya. Jadi cukup basic modeling tools, evaluate dan sebagainya ya. Kalau misalnya dimungkinkan ya kita bisa menambahkan SolidWorks add-in kah atau renders dan sebagainya. Nah, terus kemudian ada satu ya comment predictor dan ini masih beta ya. Nah, sebetulnya apa sih itu comment predictor dalam comment apa ya kok dalam comment manager ya? Ini sebetulnya fitur baru ya. Mungkin dari 2024 dia udah ada 2025 awal ya. Dan dia masih beta selama hampir sampai ke SP4 ya. Mungkin di 2026 ya dia udah tidak lagi beta. Nah, sebetulnya ini apa ya? Nah, ini memungkinkan eh, mungkin kalau kita melihat dari inovasi teknologi yang ada ya, seperti AI ya. Nah, ini salah satunya AI yang ada di SolidWorks. Tapi ini berdasarkan dari perintah ya. Jadi pertamanya mungkin sebagai contoh bisa dilihat pada layar terlebih dahulu ya. Kalau di sini saya mengambil geometri dasarnya right plane ya. Terus kemudian nah di sini langsung memunculkan oh yang diperlukan adalah sketch ya. Ya bisa kita lihat ya. Nah, kalau untuk pertamanya ya dalam keluar dari geometri ya, sorry, keluar dari plane kita mungkin disuguhkan ya. Kita pertama untuk membuat sketch kah, extrude atau revolve atau ingin membuat geometri referensi. Nah, ini juga ada berlaku untuk pembuatan sheet metal dan sebagainya seperti ini.
Tapi untuk kali ini kita coba untuk basic aja ya, seperti sketch dan extrude boss. Nah, dalam hal ini saya cuma memakai command predictor. Pertama saya memanggil referensi geometrinya itu di right plane. Ya, di sini saya coba untuk mendesain sketch. Oke. Nah, kalau sudah dicek saja. Nah, di sini dia muncul extrude boss. Oke. Nah, selanjutnya dia muncul lagi nih. Karena emang di dalam papan kerja kita atau workspace kita adanya satu solid bodies ya. Berarti command predictor dia menampilkan apa aja nih yang dibutuhin dalam satu solid bodies ini. Extrude cut kah, fillet ya, atau ingin menambahkan atau sorry menambahkan bolongan ya dan sebagainya seperti itu ya. Ups. Nah, itu adalah command predictor ya. Cuman untuk kali ini masih beta ya. Jadi dan juga jarang juga apa menggunakan eh, comment manager dari comment predictor seperti itu ya. Nah, saya coba untuk membuat gambar di sini ya. Oke. Nah, kalau sini dia langsung aja ya. Jadi kalau misalnya basic modeling dia langsung aja di dalam satu komen ya. Dia bisa lebih diringkas lagi seperti itu. Terus kemudian ya ada beberapa fitur mungkin penting juga untuk bapak-bapak ya. Di sini kita bisa melihat untuk standar projection ya. Dia apa, standar dari Eropa ke atau Amerika seperti itu. Dan nanti kita bisa lihatnya di viewport. Ya. Ini saya coba cari dulu untuk menampilkannya ya. Nah, di sini ya. Dia masuk ke display, nanti projection tipenya ya, kita pakai standar Eropa kah atau Amerika. Dalam hal ini, saya coba untuk yang standar Eropa saja, yang first angel ya. Nah, kalau sudah di setting ya, dia masuknya di menu setting sini, terus kemudian arahkan ke display ya. Nanti scroll ke bawah, di sini ada projection tip tag-nya ya. Kita pilih sebagai contoh first angel ya. Oke. Nah, kalau sudah ya. Oke, Bapak-bapak eh, entah sering atau menggunakan fitur ini ya. Jadi saya sering ya untuk menggunakan fitur ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi viewport ya untuk melihat hasil dari keseluruhannya ya. Nah, ini kita berstandar first angel ya. Misalnya untuk tampilan yang atas ini itu depan ya, atas, kiri dan isometriknya. Tapi kalau misalnya di sini saya ganti ya. Nah, ini saya coba untuk di refresh dulu. Nah, depan sorry untuk ini atas ya, atas, depan, dan trimetrik. Dan juga sini ya, bagian kanannya. Ya, jadi begitu ya. Untuk fitur dari si, sorry, untuk projectionnya ya. Entah ini bisa untuk digunakan bapak-bapak di saat mengajar kah, atau memang ingin mendesain ya. Ini mungkin bisa untuk melihat secara keseluruhan seperti ini. Ya. Kalau misalnya kita tambahkan dengan PMI ya, atau MBD ya, mungkin lebih keren juga. Saya sebagai contoh, ya, saya akan mengambil suatu file yang sudah jadi, nanti kita akan proyeksikan. Ini mungkin seperti ini ya. Nah, kalau misalnya memang ada beberapa rekan yang ingin membuat part ini, ya udah kita masuk ke sini aja. Kita tidak perlu apa, mengubah ini ke screenshot kah atau sebagainya. Tapi dengan kita mengubah dari viewportnya, nah jadi seperti ini ya. Tinggal disesuaikan. Nah, mungkin seperti ini. Nah,
Mungkin untuk yang bagian leftnya kirinya ini perlu ditambahin lagi MBD-nya atau PMI-nya seperti ini. Nah kalau udah seperti ini ya jadi rekan-rekan bisa untuk membuat part ini dengan jelas ya seperti itu. Nah, oke. Terus yang terakhir ya mungkin pertama untuk yang penting itu adalah comment manager ya. Comment manager di sini ada dua tambahan ya, yaitu basic modeling tools dan juga comment predictor ya. Dan juga satu yaitu konfigurasi ya. Nah, sudah ada tambahan juga untuk dikonfigurasi ya. Untuk versi yang terbaru ya, yang sudah terasosiat dengan cloud ya, atau sudah terikat dengan cloud. Nah, di dalam part konfigurasi dia memunculkan cat family gitu. Nah, mungkin sebagai contoh seperti ini ya. Kita coba cari dulu cat family. Nah, seperti ini ya. Nah, biasanya kalau misalnya rekan-rekan file new part ya, terus kemudian ke konfigurasi ya. Nah, tampilannya ada yang berbeda nih ya. Misalnya untuk di tampilan rekan-rekan, oh konfigurasi cat family bukan berdasarkan configuration yang ada di SolidWorks-nya. Nah, sebetulnya nggak apa-apa ya untuk hal seperti ini, tidak masalah ya. Dan juga untuk penggunaannya juga sama saja ya untuk hal konfigurasi. Yang dimungkinkan untuk cat family ini adalah supaya dia terikat dengan yang ada di cloud-nya atau di 3D experience-nya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau rekan-rekan muncul konfigurasi Cat Family, kemungkinan 3D experience-nya itu menyala atau aktif. Jadi harus dinonaktifkan terlebih dahulu, ya. Biasanya di sini ya. Nah, di bagian sini biasanya dinonaktifkan terlebih dahulu, lalu coba di refresh atau disilang file new baru lagi. Ya. Nanti supaya dia akan menampilkan konfigurasi pada SolidWorks desktop. Ya, bukan konfigurasi berdasarkan ya cloud-nya ya. Karena dalam hal ini ya, misalnya kalau sebagai contoh ya, di sini ada namanya kalau saya coba aktifkan 3DX ya. Nah, nanti di text span kita ada 3DX ya. Nah, ini kalau misalnya saya login ya, nanti kita bisa mengirim nih file yang ada di SolidWorks desktop ke dalam cloud. Nah, di dalam cloud mungkin ada beberapa rekan-rekan ataupun suatu divisi tertentu gitu kan ceritanya ingin ingin mengambil file partnya tapi kita bisa mengirimnya lewat cloud terus dari cloud ya orang lain bisa mendapatkannya. Nah, hal seperti itulah ya, cat family seperti inilah hadir ya karena buat apa supaya konfigurasi yang ada di SolidWorks ya itu dibaca di dalam di cloudnya. Maka dalam hal ini ya SolidWorks menambahkan fitur barunya yaitu Cat Family. Nah, tetapi kalau misalnya rekan-rekan pengen saya nggak mau adanya ini mungkin terlalu asing ya, ya tidak terasa familiar gitu kan. Nah, itu bisa juga dinonaktifkan ya. Ya, pertama untuk jadi experience-nya ya coba untuk dinonaktifkan di dalam Edge-in ya. Terus kemudian ada bagian option terus kemudian untuk di features manager kalau dalam hal ini saya memakai license dari komersial ya yang tidak terikat dengan cloud. Nah, dalam hal ini di bagian tertentu ya ada checkbox yang menampilkan untuk menonaktifkan cat family seperti itu ya. Tapi kalau misalnya emang masih kebingungan bisa untuk apa kirim pesan ke kami ya yang untuk coba diubah dari konfigurasinya seperti itu. Nah, terus selanjutnya ya kita masih dalam apa part ya. Kita coba ke dalam assembly ya. Nah, di dalam assembly ini juga sama ya. Di sini kita bisa melihat ada basic assembly tools ya.
Jadi kita tidak perlu lagi ya, mungkin sebagian ada yang perlu memerlukan assembly dalam dalam command manager ya. Tapi dalam hal ini ya simplified interface-nya akan masuk juga di dalam assembly dan juga command predictor-nya pun ada ya. Dan dia akan menampilkan ya opsi-opsi yang dimungkinkan ya untuk apa untuk memilih command manager yang tepat ya pada kerangka kerja yang sudah kita lakukan seperti itu. Dan juga drawing juga sama ya. Nah, di drawing ya dia juga ada basic drawing tools ya dan juga command predictor. Nah, jadi dua ini ya aktif ya di part assembly dan drawing itu. Nah, untuk itu ya yang paling mendasar untuk What's New ya. Tapi kalau untuk rekan-rekan atau bapak-bapak ya, jadi jangan panik terlebih dahulu ya. Kalau misalnya kita, oh kita melihat ada basic building tools ya. Sebenarnya itu apa sih? Nah, itu sebenarnya cuma gabungan saja ya, gabungan di antara Sketch dan Extrude ke dalam 3D ya, supaya untuk memudahkan di satu perintah saja atau command manager saja. Tapi kalau misalnya mau menonaktifkan ini, ya bisa. Ya, kita masuk ke view ya. Kalau sudah dalam part, masuk ke view, kemudian di dalam workspace kita uncheck saja simplified interface-nya. Itu ya. Jadi dia akan tidak ada ya, hanya di command predictor saja. Nah, terus kemudian oke, kalau bisa saya coba ulangi ya, yaitu di viewport ya. For view ini ya, itu ada single dan sebagainya ya. Dua yang secara horizontal ataupun vertikal. Nah, terus kemudian kita bisa masuk ke dalam yang arah pedangan keempat ya, for view ini. Nah, for view ini mungkin sering dipakai oleh rekan-rekan atau tidak ya, tapi saya cukup sering memakai for view ini ya. Nah, dalam for view ini bisa untuk disetting mau arahnya itu seperti apa ya. Misalnya ya, misalnya di bagian sini ya masuk ke dalam display, kemudian tinggal dipilih aja projection eventnya mau yang first angel kah atau third angel seperti itu. Kalau sudah ya tinggal di aktifkan seperti ini ya. Ini juga bisa untuk di custom ya sebetulnya. Oke, untuk bagian atas ya. Nanti kalau kita lihat di heads up menu kita ya, kalau kita klik salah satu layar, nah berarti kalau misalnya dia ada heads up berarti layar itu aktif ya. Nah, kalau misalnya trimetric yang di bawah ini juga tidak ya, karena tidak ada heads up-nya berarti nonaktif. Nah, dalam hal ini saya ingin mengganti view-nya ya, bisa kiri. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau trimetric kita pilih layarnya terus kemudian kita pilih yang ke atas. Nah, itu sebenarnya bisa custom. Tapi kalau misalnya ingin mengikuti standar ya, dia udah secara otomatis ya. Kalau misalnya kita sudah setting opsi projection, ya tinggal kita pilih aja mau yang menggunakan apa, sorry, tinggal kita klik aja for view ya, nanti dia ya sudah menampilkan standar dari ini mungkin ter projection ya. Tapi kita coba yang pakai yang first angel. Nah, seperti itu ya. Ini dicoba di refresh dulu. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, jadi bisa, kalau misalnya Bapak lagi sedang mengajar CAD ya, ataupun ya mungkin salah satunya adalah desain CAD ya. Jadi tinggal kita menampilkan viewport ya. Nanti bisa silakan untuk yang mengikuti kuliahan itu ya mendesainnya. Karena di sini sudah bisa memunculkan sebuah dimensi ya,
dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin beberapa untuk What's New ya. Nah, terus juga ada beberapa satu lagi ya, yaitu dokumen grup ya. Jadi dokumen grup itu apa sih? Nah, ini bisa kayak saya coba untuk demonstrasikannya. Ini, sorry. Nah, kalau di dalam ya open, sorry, close aja dulu. Ini saya close. Nah, browse recent ya. Di bagian sini ya, di sini kalau kita melihat ada yang namanya dokumen grup ya. Nah, sebenarnya dokumen grup ini apa sih? Nah, ini memungkinkan rekan-rekan ya membuka salah satu file itu ya, atau membuka salah satu dokumen grup, dia mewakilkan beberapa part ya, seperti itu. Nah, mungkin lebih enaknya coba contoh deh. Ini saya ngambil beberapa file acak dulu ya. Nah, bisa seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada 4 part ya. Ada 4 part dan mungkin cerita skenario-nya adalah part ini saling berhubungan seperti itu. Ya, oke. Misalnya ingin menggambar trailer hits ini ya, nanti akan disambungkan ke dalam sini. Ya, nanti untuk terakhirnya mungkin final fixnya akan di assembly. Tapi untuk kali ini adalah part ya. Nah, biasanya untuk Bapak atau rekan-rekan ya, membuka file ini kan file open ya. Open salah satu, terus atau misalnya langsung semuanya ya, langsung semuanya di open. Tapi untuk kali ini ya, kita bisa memasukkan atau mendefinisikan ya 4 part ini ke dalam satu satu file ya, ataupun satu wadah seperti itu. Namanya dokumen group. Jadi, sorry, ini, nah, nah, oke, sorry ini snippet. Nah, mungkin seperti ini ya. Gambaran kasarnya ya di file 1, 2, 3, dan 4 ya. Biasanya step prosesnya adalah file new ya, masuk ke open ya, dan buka lagi ya, file new open lagi ya, dan sebagainya. Atau kita bisa file new open, kita blok semuanya ya. Itu kalau dalam satu folder ya, saya dalam satu folder. Nah, cuman kalau misalnya didapat skenario, oh berbeda folder, misalnya file satu ini ada di, mungkin ada di program file D ya, terus ini di C ya, dan sebagainya ya. Ya, ini mungkin ada di dokumen dan sebagainya, tapi dalam hal ini dengan taraf ya, dia ada folder referensi ya, ada folder referensi supaya ya, folder referensi. Nah, mungkin untuk pertamanya mungkin bapak-bapak sudah tahu ya folder referensi. Nah, seperti oh kita membuka drawing tanpa perlu adanya part. Nah, seperti itu ya. Atau ingin membuka assembly tanpa perlu adanya part. Nah, biasanya untuk file yang dibuat, yang baru dibuat atau file yang sudah ada, dia ada folder referensinya. Ya. Itu sebetulnya bisa dicek. Sorry, ini. Nah, sebetulnya bisa dicek sih di bagian sini pin reference. Nah, di bagian sini ya. Di dalam pin dia masuk ke dalam file ini. Nah, tetapi dalam hal ini kan dia masih masuk dalam komputer kita ya, bukan berada di eksternal. Nah, ke dalam hal ini kita bisa masuk ke dokumen grup. Nah, sebagai contoh, kita sudah menambahkan 4 ya, 4 file ini, kemudian kita masuk ke Windows, create dokumen group.
Ya, kita create dokumen grup. Oke, ini di save saja semuanya. Oke. Nah, jadi di dalam dokumen grup ini ya terdiri dari satu, dua, tiga, dan empat part. Mungkin trailer, each ini assembly ya, cuman kita anggaplah part ya. Tapi kita bisa juga masuk ke dalam assembly ya, seperti itu. Nah, ini dokumen grup name-nya mungkin bisa untuk di opsi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, create. Nah, ini kita silang semuanya. Nah, kemudian tinggal kita masuk ya, illustration dokumen ya. Kita pilih yang dokumen grup. Nah, kalau kita lihat di dalam workspace kita kosong ya. Tapi kalau misalnya kita klik ya, nah bagian sini ya dia sudah ke open ya, empat part seperti itu. Pertama yang part ini, terus kemudian yang pin ya, dan juga ada seperti ini ya. Nah, ini ya. Yang terakhir adalah pin ini. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk dokumen grup ya, mungkin fitur ini cocok untuk digunakan beberapa ya. Tetapi kita sudah ada fitur yang memungkinkan untuk apa, mempercepat proses pekerjaan kita ya, mungkin salah satunya itu kita tidak perlu lagi ya file new open ya. Jadi pertamanya kita definisikan dulu nih yang dinamakan dokumen, sorry, yang dinamakan untuk satu dokumen itu apa aja seperti itu ya. Tapi dalam hal ini ya kita pakainya ada empat di sini ya. Nah, dan itu tidak terbatas ya. Kita katakan kalau misalnya ya kita mengesampingkan dengan spek yang ada ya, itu juga tidak ada batasannya. Selagi masih bisa dibuka partnya ya, terus juga tidak nge-lag ya, itu bisa juga dijadikan dokumen grup seperti itu. Oke. Nah, mungkin untuk what's new ya, seperti itu ya. Nah, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan ataupun penjelasan saya terlalu cepat ya, itu bisa untuk saya ulangi lagi ya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, kita bisa sambung ke preparation dari CSWP ya. Khususnya itu adalah mechanical design. Mungkin sembari berjalan ya, Bapak Ibu. Nah, untuk di CSWPA ya, sorry di CSWP khususnya untuk mechanical design ya. Sebetulnya dia dibagi menjadi tiga segmen. Yang segmen pertama itu Bapak Ibu disuruh membuat sebuah part atau membuat sebuah desain ya yang sudah ada di dalam soalnya. Tinggal diikutin aja dan tidak lupa dengan pemakaian dari global variable yang ada yang bisa dicek pada tools di equation. Jadi tidak jangan sampai lupa ya tanpa menggunakan global variable itu mungkin akan apa yang kesulitan ya mengerjakannya. Nah, terus kemudian rekan-rekan untuk segmen satu itu disuruh membuat sebuah part. Nantinya akan ada beberapa sedikit fitur yang dimungkinkan um, menggunakan seperti rips, cut, split ya. Jadi hal-hal yang memang kurang familiar di dalam esensial ya. Nah, itu dimungkinkan menggunakan fitur seperti itu. Nah, terus kemudian segmen keduanya itu adalah sketch driven. Jadi sketch ini sudah ada atau part sudah ada, tinggal diolah seperti itu. Dan mungkin masuknya ke dalam logika dari partnya. Misalnya mau ditambahin derajat, sorry, mau ditambahin beberapa dimensi nih. Nah, itu harus seperti apa? Tanpa mempengaruhi ya dimensi lainnya. Mungkin sebagai contoh seperti ini ya. Di dalam segmen 2 tuh lebih seringnya saya dalam file part ini ya. Nah, misalnya ya karena ini rectangle ya. Sorry, ini aja deh. Nah, misalnya ada berbentuk sebuah part yang kita ingin ubah adalah bagian sisi ini, tapi tanpa mempengaruhi ya bagian dari yang ini dan yang ini. Nah, itu lebih sering seperti itu untuk di segmen 2-nya. Ya. Terus yang selanjutnya di segmen 2 tidak hanya seperti itu ya. Kita juga memainkan dari fitur konfigurasi ya. Mungkin untuk konfigurasi saya yakin untuk beberapa sudah paham ya, karena udah masuk ke dalam bagian dari esensial ya. Jadi untuk
mungkin saya coba ulangi lagi ya untuk konfigurasi itu kan bagaimana cara untuk membuat beberapa part ya di dalam satu wadah yang sama. Jadi kita tidak perlu lagi apa menggunakan apa opsi dari file new part, membuat part yang sama ya. Mungkin perbedaannya cuma sedikit ya. Di dalam hal itu kita menggunakan part konfigurasi ya supaya untuk memudahkan rekan-rekan membuat sebuah partnya. Nah, di segmen 2 sempat dibahas ya, ya tentang konfigurasi. Terus kemudian segmen ketiga yang terakhir yaitu assembly. Nah, dia dalam assembly di mana? Di dalam CSWP ya. Itu sangat amat berbeda dengan yang kalau misalnya rekan-rekan udah CSWA ya, itu akan sangat berbeda ya. Karena rekan-rekan disuruh membuat suatu rakitan yang utuh dengan adanya analisis-analisis tertentu ya. Misalnya kalau rekan mungkin di dalam esensial ya, salah satunya sudah sempat dibahas ya. Kalau kita masukkan dalam evaluate, nanti kita bisa menemukan interference detection. Jadi dalam assembly memungkinkan untuk dianalisis ya, dianalisis tentang ya benturan ataupun saling timpa ya, saling timpa antara part. Nah, itu biasanya menggunakan interference detection. Dan juga ada beberapa ya assembly assembly visualizing ya. Nanti ada apa, kalau misalnya di sini ada assembly ya, sebagai contoh, seperti ini ya. Pertama untuk interference detection, nah di bagian seperti ini ya. Nah ini ya saling timpa nih antara valve support dan vertical lever ya. Nah saling timpanya itu ya sekitar 42 volumenya ya. Dan itu di bagian sini. Terus ada lagi di bagian bawah sini ya, di nutsnya, ya vertical lever dan nutsnya dan sebagainya. Nah untuk di segmen 3 ya kita bisa lebih seperti ini ya. Ada opsi untuk menggunakan assembly interference detection ya itu. Dan juga ada yang assembly visualizing ya. Jadi di sini memungkinkan untuk melihat ya massa total massa dari satu beberapa part yang dirakit ya. Jadi kita tidak perlu lagi ya. Oke mungkin bisa di mesh properties ya. Terus kemudian tinggal diklik ya salah satu yang ada di line tree assembly ya. Seperti itu baru ada massnya. Kita diklik ini ya. Nah mungkin itu agak lama ya. Cuman kita bisa mempersingkat waktu prosesnya menggunakan assembly visualizing. Nah, untuk urusan dari warna itu tidak terpengaruh ya, mau itu warna biru ataupun warna merah. Dan milih ini hanya memperlihat perbedaannya aja ya, perbedaan antara partnya. Dan bisa untuk lihat ya, untuk bagian yang memiliki massa yang paling tinggi ya, ya, dia akan menampilkan grafik seperti ini dibandingkan dengan massa yang kecil ya. Nah, seperti ini. Dalam segmen 3 dijelaskan seperti itu. Nah, mungkin sebagai contoh, ya, kita akan mencoba salah satu segmen satu ya. Segmen satu yaitu membuat sebuah part. Karena kalau misalnya kita ingin mencoba membahasnya itu akan sedikit lama ya. Di sini saya coba untuk mempersingkat waktu yang ada ya. Jadi saya coba untuk mendemonstrasikan segmen satu ya. Nah, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Nah, mungkin seperti ini ya. Jadi soalnya itu ada 37 ya untuk CSWP. Dan itu full praktik ya. Mungkin kalau untuk CSWA ada beberapa teori yang disuruh untuk menjelaskan dari drawing view. Ya, tapi untuk kali ini 37 dia bersifatnya adalah praktek ya. Dan di sini dia mendesain part seperti ini ya. Nah, mungkin sebagai contoh ya, kita akan coba untuk sama-sama ya. Atau mungkin rekan-rekan kalau misalnya sudah membuka SolidWorks
kita akan coba membuat sebuah sketch seperti ini. Ya. Nah, di sini mungkin ada beberapa tampilan ya, tampak depan mungkin. Nah, ya, tampak depan, atas ya, dan samping ya. Ya. Nah, dalam hal ini kita akan memakai referensi geometri yang bagian atas ya. Mungkin kalau untuk di bagian yang depan ya, dia akan sulit ya. Akan sulit karena di sini ada bagian ribs ya, bagian ribs. Nah, mungkin untuk di esensial sempat dibahas ya untuk di bagian ribs. Dan sebagai contoh ya, untuk mengenalkan fitur dari ribs ya sebetulnya gampang ya dan mudah saja ya. Di sini saya mengambil part yang sudah ada. Hmm, contoh seperti ini ya. Nah, sebetulnya untuk penggunaan dari ribs ya, kita cukup satu garis saja ya. Dalam hal ini kita ingin kasih tulang atau ribs itu berada di tengah ya. Di tengah dengan apa ribsnya itu dia menempel dengan permukaan ini dan ini. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, di sini kita akan mengambil di titik tengahnya, kita mungkin memakai nah ya referensi dari plan atau geometri dasar kita di rib plan. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa menambahkan fitur dari reference plan ya. Yang berada di tengah. Berarti dengan opsi first reference dia di permukaan atas, sorry permukaan depan, dan untuk second reference-nya kita pakai yang permukaan belakang, maka dia secara otomatis ya berada di titik tengahnya ya di antara face-face yang kita pilih gitu. Dalam hal ini kita sudah membuat sebuah bidang geometri dasar yang berada di tengah, tinggal kita sketch saja. Kemudian kalau sudah sketch ya, tinggal ya kita rips ya. Nah, untuk bagian rips kita tidak mungkin atau mungkin bisa seperti ini ya. Seperti ini atau seperti ini bisa. Cuman untuk kali ini kita mencobanya dari titik terakhir ya. Kalau misalnya ini ada berada di silinder berarti di permukaan face atas dengan permukaan yang datarnya ya, di bagian bawah sini. Nah, karena dia memiliki bentuk yang silinder ya, maka kita dan di sini agak agak tricky ya, agak tricky. Jadi kita tinggal tambahin aja ya, salah satu line seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita tinggal masuk ke dalam menu features ya. Nah, untuk bagian thickness ya, yang bisa dicek ya, atau mau di samping saja, samping kanan, tengah, atau samping kiri. Nah, untuk parameternya, ya tinggal dipilih mau berapa ya. Nah, untuk extraction ya, diusahakan memilih ya. Nah, ini kita lihat ada tanda panah abu-abu seperti ini ya. Memilih itu dia masuk ke dalam partnya, jangan sampai dia keluar ya. Nah, jangan sampai dia seperti ini. Kalau seperti ini ya, sistem tidak mengenalinya. Karena dalam hal ini ya akan ada apa, bagian dari profil yang tertutup ya. Karena kalau misalnya kita anggaplah ini sebagai sketch ya, kalau misalnya dia keluar seperti ini ya dia tidak tertutup dengan part. Jadi terjadinya kegagalan sistem. Jadi oleh sebab itu ya usahakan tanda panahnya itu masuk ke dalam partnya. Oke, Punten Mas Iqbal, iya ini Pak. ini untuk gambar sketnya itu dinaikin sedikit ya ini ya, yang Iya Pak. oh harus gitu ya Pak. Iya kalau kalau dalam kasus dia silinder Pak. Ya, permukaannya silinder.
seperti Nah, ini itu. ada naik sedikit apa? Ada Iya, garis ke atas sedikit gitu ya. iya, iya Pak. Oh, Nah, karena ntar kita lihat perbedaannya apa, fungsinya kenapa dia naik, harus oke ada siap. naiknya. Nah, dalam hal ini kita coba di checklist. Nah, kenapa harus naik? Dia menambah, Pak. Jadi ada menambah satu. Nah, ini dia. Ya, seperti ini ya. Mungkin nambahnya 0,123. Cuman karena dia permukaan yang silinder ya. Nah, jadi dimungkinkan untuk menambah. Ya, menambah daging lah istilahnya. Atau kasarnya dia. Nah, ini. Nah, kalau misalnya kita tidak lebihin ya di dalam permukaan yang silinder ya. Nah, maka dia dia terjadinya kegagalan. Seperti ini. Sorry. Ini coba di delete dulu. Nah, kayak gini ya. Kalaupun dipaksakan, ya, nah hasilnya dia tidak. Nah, mungkin bisa dilihat ya. Bagian dari ini dia kayak terputus ya. Walaupun solid bodiesnya dia ya, ada ya. Cuman untuk kali ini ya, diusahakan ditambahkan saja ya. Nah, di sini ada gaps ya. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau misalnya kita tambahkan, ya, mungkin sedikit ya. Ups, mungkin sedikit seperti ini. Nah, jadi dia nyambung. Nah, Itu garis stripnya nggak ditempelin di lingkarannya ya, Mas? ditempelin. Cuman untuk display state-nya itu, Coba nah dibuka. ini Nah, itu nggak ditempelin ya? tempelin Pak, cuman mungkin dari grafiknya bisa coba. Nah, itu. Ini image quality-nya, nah nempel deh, fotonya udah nempel. Oke. Nah, Karena nanti akan apa namanya? Mempengaruhi masa pada saat jawaban iya gitu kan? benar Pak. Betul. Nah, nah, kalau misalnya bagian ribs ya, nah tanpa dia melebihi dia akan jadi seperti ini Pak. Ya. Cuman dia ada gaps-nya gitu ya. Oke. Hmm, hmm, ya, mungkin ada beberapa gap di sini ya. Terus edge dari ribsnya juga tidak nyambung dari silindernya. Dia harus perlu diperhatikan ya. Nah, tapi untuk kali ini dia kotak ya untuk ribsnya. Kalau kita lihat, ya. Nah, di bagian rips ini untungnya kotak ya. Cuman kalau misalnya emang rekan-rekan mendapati ya mungkin di sini lingkaran ya, untuk di bawahnya lingkaran ya. Nah, rips bagian itu ya harus perlu diperhatikan dan diusahakan dia juga apa menyentuh ya Pak ya. Karena memang menambah sisi dari sini yang supaya di silinder ini dia menyatu dengan ripsnya gitu. Nah, terus kemudian untuk bagian rips ya dia tidak hanya permukaan yang lurus ya. Kita juga bisa dapat membuat permukaan yang melengkung atau virus ya. Di ini. Nah, mungkin sebagai contoh ya, rips seperti ini.
Hmm. Jika bisa dapat, kau membuat trips dengan garis lengkung seperti ini ya. Itu trips ya. Dengan catatan ya untuk extraction directionnya ya. Kita pilih dia masuk ke dalam part. Nah, bagian seperti ini kalau misalnya rekan-rekan. Nah, bagian kalau mendapatkan reboot error ya, berarti untuk di bagian ini kita harus lebihkan ya. Walaupun extraction directionnya sudah benar ya, kita coba lebihkan sedikit ya di bagian seperti ini. Nah, seperti itu ya. Baru dia bisa. Dengan catatan dia ada tambahan ya. Itu. Nah, ini tuh untuk bagian dari split ya. Yang kita coba sebagai contoh di sini kita pakai yang kotak ya. Hmm. Nah, di sini harus ditambahin dulu equationnya ya. Dan rekan-rekan juga udah tahu ya. Untuk equation, untuk di global variable kita pilih di sini ya. A itu dia nambahinnya 188. Terus kemudian B dia 78 ya. Dan juga ada beberapa seperti W ya. Di sini bagian W. Nah, dia adalah B ya. Global variable dari B dibagi dua, dan juga X itu adalah A ya. Global variable dari A dibagi 4 ya, sorry, 4, terus kemudian Y global variable B ya ditambah 5,5. Oke. Nah, untuk global variable ya didefinisikan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah tinggal kita membuat sebuah sketch ya. Untuk pertamanya ya, lebih gampangnya kita memakai referensi geometrinya itu di arah atas ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita membuat sebuah sketch. Ya, tinggal kita membuat sebuah sketch saja. Cuma saya coba menggambar kotaknya terlebih dahulu ya. Di sini ya, tinggal kita membuat sebuah kotak ya dengan dimensinya ya. Nah, di sini kan ada kedua Punten ini kotak. titiknya bebas ya, Mas ya. Kalau Titik, untuk origin gitu ya. ya bebas Ya, ya. bebas Pak. Oh siap. Ya, titik originnya masih bebas. Ya, coba kita membuat sebuah kotak terlebih dahulu. Ya, nah mungkin bisa dok dicek ya. Di sini dia ya ada jarak A ya dari titik pusat kotak satu dan kotak dua. Kemudian mungkin kita definisikan terlebih dahulu ya. Untuk jaraknya adalah ya sama dengan global variable dari si A seperti ini ya. Nah, selanjutnya tinggal kita definisikan pertama kotak sini dulu ya. Sini 40 ya, atas juga 40. Nah, terus selanjutnya ini tinggal di offset saja ya. Tinggal di offset 10 ya. Di offset 10, cuman arahnya dia masuk ke dalam ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kita cek ya untuk di bagian kotak sini, nah dia masih bergerak. Kita coba tambahkan definisikan dia ke vertikal ya. Nah, dia udah hitam ya, udah terdefinisi kotak satu. Terus kemudian kita masuk ke kotak kedua ya. Sorry ya, kotak yang pertama ini ya. Kotak kedua sudah terdefinisi, berarti yang tinggal ini ya. Ini tinggal terdefinisikan ini ya. Nah, udah tinggal tingginya dia X ya. Terus juga sini ya W ya. Berarti delete ya.
Nah, oke, ini saya coba ngambil referensi ini sama dengan W. Terus kemudian ya kalau sudah W, sini X ya. Oke, ini udah simetris ya. Coba kita cek lagi. Nah, ya sudah simetris ya. Oke, tapi kita coba definisikan lagi sama dengan X ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi garis lain ya. Seperti ini karena di sini ada 6 ya. 6. Kita coba cek lagi. Sorry, kita smart dimension 6. Nah, kemudian dari 6 ini dia ya garis langsung ke sini ya, ke titik dari midpoint sini ya. Midpoint sini ke 6 sini ya. Dan juga sebagainya di bawahnya juga tinggal kita mirror ya. Kita mirror. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, di sini ada bagian yang memang nah udah tadi terkonflik ya. Ada konflik dari relasi, kita coba hapus satu simetrisnya ya. Kalau sudah dicek lagi ya. Nah, terakhir tinggal di offset ya. Tinggal di offset kita pilih ya closed profile dari kotak satu, offset 10 ke dalam ya. Seperti ini. Oke, kita cek lagi ya. Dan sudah oke ya. Sudah oke ya. Tinggal kita extrude ya. Tapi dalam hal ini kita delete atau kita ke garis putus-putus saja. Terus kemudian sisanya sebetulnya bisa untuk di trims ya. Tapi untuk kali ini ya kita tidak pakai trims ya. Kita langsung saja ke features, ke extrude ya. Nah, bagian sini ya. Pertama untuk nah ini kita sampingkan dulu ke bagian depan ya. Bagian sini sama dengan Y ya. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, untuk posisi yang atas berarti yang kecil ya. Yang kotak dua itu berada di atas. Jadi dapat offset 40 ya. Berarti untuk pertamanya yang kotak pertama itu B ya. Berarti sama dengan B. Oke. Kalau sudah dapat, di checklist, terus kemudian di show lagi sketch, kemudian tinggal di fitur extrude ke bagian sini. Ya, kita pilih yang sketchnya. Kalau sudah dapat, yang bisa coba ulangi ya. Kita klik extrude, terus kemudian kita arahkan mouse kita ya, klik sampai dia berwarna oranye ya, pada sketch. Kalau sudah, nanti jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya salah direction, ya kita pilih clear dulu ya, netralin dulu konturnya. Kemudian kita pilih kotak closetnya ya. Closet profile ini, kalau sudah seperti ini. Kemudian untuk formnya kita pilih offset ya. Offset sebesar 40 ya. Dengan di ketebalannya itu sama dengan Y. Nah, seperti ini. Kalau sudah ya, nah, tinggal sisanya ya, tinggal kita bikin yang sampingnya ya. Nah, sebetulnya fitur-fitur kayak gini ya, nanti kita akan panggil lagi untuk nge-split ya. Jadi kita nggak memakai menu extrude cut, tapi menu dari split. Nah, cuman untuk ini kita coba desain dari sampingnya ya. Di front plan ya. Secara sekilas ya kita, bikin kasarnya terlebih dahulu ya.
Nah, seperti ini. Ya, kalau kita lihat kasarnya dia seperti ini ya. Nah, ini juga bawahnya. Nah, seperti ini. Terus kemudian, nah untuk bagian relasi ini ya, kalau misalnya ya, kalau kita langsung men-smart dimension, dia kecenderungan menampilkan derajat ya. Kalau misalnya ada dua ya, dua garis yang miring seperti ini. Nah, supaya dia kita mengubah supaya tidak berderajat, kita pilih dia ya paralel. Ya. Nah, kita pilih paralel supaya dia kalau di smart dimension hanya menampilkan jarak ya, bukan derajatnya. Nah, di sini sama dengan X ya. Nah, kalau sudah, nah sini 40 oke, sudah oke. Nah, ini 130 ya. 130. Kemudian sini 60 ya. Cuman dia, nah posisi kayak gini berarti jangan dulu di fillet ya. Jangan dulu di fillet. Berarti dia mengambil dari titik tengah dan antara filletnya. Berarti dalam hal ini benar ya. Jadi jangan dulu di fillet. Nah, ini ke dari si midpoint ya. Berarti dari midpoint kita ambil midpoint sini. Nah, dengan sini 60. Nah, kalau sudah untuk pertamanya ya, karena ribs dia memiliki syarat ya, kalau kita langsung ribs dulu, nah maka dia tidak nyambung ke part ya, karena part yang ada di bawahnya belum terbentuk. Yang berarti untuk kalau kita desain ribs terlebih dahulu, dia masih belum bisa. Jadi untuk pertamanya kita akan desain bawahnya dulu nih, ya, base-nya dulu nih. Nah, kalau udah seperti ini, kita cek lagi, dia 6 ya. 6, oke, kita bisa langsung extrude, ya. Konturnya, kita pilih yang ini aja. Nah, cuman arahnya itu 6 dan berada di mid plane. Eh, One direction, cuman arahnya itu, nah ini mid plane ya. Mid plane, atau kita lebihin lagi, karena di sini dia nyambung ya. Kita coba lebihin lagi, ya, mungkin lebih segini aja. Nanti kita split. Kalau sudah, oke. Ini kita panggil lagi. Kita tambahkan menu dari split. Ya. Dia adanya sorry, di insert mold ya. Di insert mold, kemudian di split. Nah, di split. Nah, untuk trim tool bisa untuk pilih surface ataupun sketch ya. Dan dalam hal ini kita pilih sketch ya. Sorry. Untuk toolsnya kita pilih ini convert. Oke. Nah, bagian ini ya harusnya kita lebihin ya. Berarti kita move face dulu ya. Move face bagian sini ya, dan juga bagian bawah sini sampai dia mendekati atau kita lebihin dari midpointnya. Nah, mungkin seperti ini dulu. Oke. Kalau sudah, tinggal kita split ya. Nah, oke. Kita pilih sketchnya, cut part. Nah, berarti masih belum ya. Di sketchnya ini kita ke bawahin dulu. Kita edit, kita
lebihin sampai ke sini ya, karena dia melebihi dari garis split, berarti otomatis sketchnya juga sama ya. Kita lebihin dari garis pada partnya ya. Kalau sudah, oke. Sebetulnya bisa memakai menu opsi dari extrude cut ya. Tapi untuk ini kita coba pakai menu dari split ya. Nah, kalau sudah, oke, checklist. Kita cek lagi. Nah, sudah aman. Nah, tinggal sisanya yaitu ribs ya. Ribs tadi berdasarkan sketch ini ya. Nah, sketch ini. Jadi kita panggil lagi ya. Oke, pakai sketch yang sudah ada. Kita pilih selected contour yang sini, arahnya ke bawah sini ya. Oke. Nah, sudah jadi ya satu part sini. Kita cek lagi, tinggal sisanya adalah fillet ya. Baru yang terakhir adalah fillet. Dan kita coba cek lagi ya. Ini harusnya 6 ya. Apakah sudah jadi 6? Oh, sudah ya, aman. Oke, kita langsung saja tinggal di fillet ya. Di sini dia ada pilihan 10 ya. 10 mili. Ya. Di sini ada total 8 ya. 8 fillet berarti atas itu 4, 5, 6, 7, 8 ya. Tuh. Jadi di sini kita pilihnya adalah 10 dengan bagian sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7 dan 8. Seperti itu. Kalau sudah di checklist ya. Nah, kita coba cek lagi sekiranya sudah aman ya. Nah, ribsnya itu harusnya 5 ya. Berarti di bagian ribs ini 5. Sorry, ini ada yang kelewat 5. Oke, ya tinggal tambahin material ya. 10, 60 alloy. Ya. Nah, kita cek udah, tinggal di mesh properties ya. Nah, kita coba cek ya, apakah jawabannya sama yang ada di soalnya ya. Kalau misalnya itu udah, ya tinggal kita pilih seperti itu. Nah, nah ya, mungkin kalau untuk bagian ribs ya, dia kalau kotak mah aman lah ya. Tapi kalau misalnya ada lingkaran gitu, karena di beberapa soal ya, untuk pertamanya ya, dia bisa juga lingkaran ya, lingkaran seperti ini ya. Nah, lingkaran seperti ini ya, seperti itu. Nah, jadi dimungkinkan ya kalau misalnya rekan-rekan menemukannya ataupun mendapati contoh dari lingkaran ya. Nah, berarti yang penting adalah bagian ribsnya ya. Bagian ribsnya itu harus dilebihin ya, seperti itu. Nah, kalau sudah ya, ya tinggal kita ke soal-soal berikutnya. Seperti itu. Nah, nah, kalau misalnya yang CSWA dia hanya 14 soal ya. Tapi kalau misalnya ke CSWP dia ada 37 soalnya. Nah, ini nih ya bagian-bagian dari segmen satu ya, disuruh membuat sebuah desain ya. Dan kalau tidak salah untuk bagian
dasarnya ya. Dia kotak, bulat, dan segitiga. Seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya segitiga, ya. Nah, kalau segitiga dia jadi seperti ini ya. Nah, untuk pembentukan tipsnya juga masih terbilang gampang ya. Bisa terbilang gampang. Ya. Tapi kalau misalnya bulat, ya, nah itu hati-hati ya. Untuk pembuatan dari ribsnya. Ya, dari ribnya. Nah, oke. Nah, mungkin selanjutnya dan juga yang apa ke segmen duanya ya Pak ya. Nah, di segmen duanya salah satunya adalah konfigurasi ya. Nah, mungkin sebagai contoh, ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada beberapa soal yang fokusnya itu ada di konfigurasi ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada konfigurasi A sampai dengan G ya. Kalau kita klik salah satunya ya, dia menghasilkan part yang berbeda ya. Jadi dalam satu part ya, ya dengan catatan bahwa part masternya itu adalah sama, nah dimungkinkan untuk membuat desain ya, sorry membuat beberapa desainnya di konfigurasi. Nah, seperti ini. Dan tidak hanya seperti itu ya, kita juga bisa menambahkan material ya, material tertentu ya. Saya konfigurasi A dia memakai material dari beryllium. Untuk ya, untuk konfigurasi B dia memakai material dari nikel dan seterusnya. Itu juga sama. Ya, jadi untuk dekonfigurasi ya, kita bisa cek ya, di konfigurasi tabelnya. Nah, nah seperti ini. Jadi kalau misalnya kita sudah mendesain ya, mungkin untuk bapak-bapak ya sudah pernah ya membuat desain di konfigurasi. Nah, sebetulnya secara garis besarnya ya, ya dia membuat sebuah satu part ya A, B, C sampai G ya, dimungkinkan untuk beberapa parameter yang berbeda. Seperti katakanlah KW ya. Di bagian ini mungkin untuk di suppress itu adalah di hide ya. Nah, untuk di bagian ini berarti untuk di bagian B dia tidak ada KW. Dan untuk di bagian E juga tidak ada. Nah, tinggal di bagian sini aja. Nah, kita menambahkan ya konfigurasi baru seperti contoh ya. Case case-nya mungkin kita bisa lebih besar lagi ya. Di kedua ya. Apakah ada KW-nya ya? Kita perlu ya. Berarti kita tidak perlu di suppress. Nah, untuk B1 kita coba cek dulu ya. B1 itu dia masuknya di, coba apply dulu. Oke. Nah, B1 ini lubang yang ini ya. Lubang ini apakah perlu ya di dalam konfigurasi yang kita buat? Ya, kita coba perlu ya. Nah, untuk case sketch-nya kita usahakan dia sama dengan ya, yang case sketch awal ini dan sebagainya ya. Beberapa fitur ya dengan penamaan khusus ya bisa kita import bagian ini ya ke dalam konfigurasi. Dan dalam hal ini ya kita sudah membuat satu file ya dengan tinggal kita pilih atau ya mungkin fiturnya adalah opsional ya mau di suppress kah ya atau mau diganti materialnya menjadi ya 1060 alloy ceritanya seperti ini. Kalau sudah ya maka part contoh tadi adalah seperti ini ya dengan kayaknya di stretch-nya lebih lebar lagi ya B1-nya ya
dan sebagainya. Nah, dalam segmen kedua, ya rekan-rekan juga disuruh memahami ya dari konfigurasi table. Jadi tidak perlu, oh di dalam soalnya diperlu adanya lubang ya. Nah, kalau misalnya dalam konfigurasi yang sudah kita buat ingin menambahkan lubang, ya kita coba cek ya di dalam hierarkinya apakah ada yang mewakilkan lubang ya. Nah, kalau kita lihat di E7 ini ya, sketchnya ini menghadap ke sini ya. Dan juga fiturnya ada extrude cut ya dari simbolnya. Tapi kita coba E8 itu, nah kalau E8 di bagian sini ya, berarti tinggal kita unsuppress. Nah, dalam hal ini ya, part yang sudah kita buat ya, atau nambah konfigurasi ya, dengan hasil yang kita inginkan atau yang diinginkan pada soalnya. Seperti itu. Nah, sebetulnya di dalam esensial ya, dia ada materi tentang konfigurasi. Itu memang kalau misalnya sudah lupa ya, dan juga ingin segera apa, atau ingin melaksanakan ujian dari CSWP ya. Nah, kalau bisa untuk konfigurasi ya, di apa, dipahami lagi ataupun belajar lagi. Karena ini juga lumayan ya, untuk poinnya juga lumayan besar di konfigurasi. Oh, dan kemudian mungkin yang terakhir adalah assembly ya. Nah, mungkin kalau untuk assembly, hmm, assembly juga lumayan, lumayan apa, gede juga untuk poinnya dan juga lumayan banyak. Dan untuk beberapa soalnya juga dia kalau dia salah satu ya, kayak misalnya salah penempatan dari aktuator, maka selebihnya untuk soal-soal berikutnya adalah salah. Jadi agak sedikit riskan untuk di bagian assembly. Nah, mungkin sebagai contoh seperti ini ya. Hmm, nah, mungkin untuk rekan-rekan untuk masalah dari assembly sudah paham ya Pak ya. Dan dalam hal ini ya bagian gridnya ya. Nah, sebagai contoh ya, sebetulnya untuk dalam soalnya dia disuruh dibuat ya, disuruh dirakit dengan part yang sudah ada. Nah, kemudian terakhir tinggal dianalisis ya. Nah, mungkin kita coba untuk yang di terakhir saja. Ya. Di sini kita bisa lihat ya, kita memakai satu opsi yang dinamakan adalah path math ya. Mungkin untuk bapak-bapak sudah paham ya cara menggunakannya ya. Tinggal kita pilih vertex dari part, terus kemudian kita arahkan garis ya untuk arahnya ya. Nah, kalau sudah diarahkan seperti ini ya, kemudian kita sesuaikan. Ya. Nah, biasanya kalau misalnya salah ya, dia menghasilkan seperti ini. Nah, caranya ya kita ngakal ini aja. Yang bagian coklat kita ke atasin dikit, terus kemudian baru kita padman. Maka hasilnya tidak seperti ini. Karena kalau misalnya hasilnya dia lurus ya, karena sebelumnya adalah lurus ya. Nah, sebelumnya adalah ini ya, lurus. Jadi kalau misalnya langsung di padman, maka hasilnya seperti ini. Jadi untuk pertamanya di sini juga udah dikasih tahu ya instruksinya bahwa ini dia bisa bergerak ya, bagian lengannya, terus juga sorry bagian armnya juga bisa bergerak ya, dan juga di sini bisa memutar. Nah, hintnya itu hanya sekedar ini ya. Jadi ya mungkin kalau untuk soalnya dia dijelaskan ya. Di sini rotate freely ya, in direction ya.
Berarti untuk di bagian X1, X2, dan X3 dia bergerak bebas ya, berputar bebas, sorry. Nah, kita coba 68. Ya. Nah, kalau sudah 68, oke. Nah, nanti berapa ya hasilnya? Nah, terus kalau sudah, ya, nah kita coba ke 72%. Ya. Nah, 72%. Nah, di sini tabrakan nih. Ya. Nah, kita mengecek berapa sih volume yang bertabrakannya. Nah, tinggal kita pilih dari, ya, di sini kita clear dulu ya, untuk di bagian dari X3 ya, dengan ya tabelnya saja ya. Karena yang fokus kita adalah tabrakan ke sini. Nah, ini berapa nih volumenya? Nah, kita cek ya. Nah, maka dia 321 ya. Nah, berarti ada volume sekitar segini ya, dengan base dan gripnya. Nah, kalau sudah di sini ya, kalau sudah apa, dianalisis ya berapa, nah kita ubah. Kita bisa ubah ke base ini ya dengan base yang baru. Karena kalau dalam soalnya ya, kita sudah nemu volumenya, nah kemudian kita suruh ubah dengan, ya, ditambahin lagi relasinya. Ini paralel ya, part ini dengan ini ya, paralel dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita kesampingkan dulu ya, bagian sini ya. Nah, ini ya. Nah, di bagian base kita ganti. Kita klik kanan, kemudian kita masuk ke refresh komponen, ya. Tinggal di browse saja, pilih base B. Karena di sini dia harus diganti dengan base B, ya. Nah, replace part base ini dengan file baru ya, yang namanya itu adalah base B. Dengan ya, dia sudah tidak tidak merubah mat yang ada ya. Jadi kita menggunakan fitur dari base, fitur dari replace, ya, replace komponen. Kalau sudah, tinggal di klik open ya, oke, tinggal di checklist ya. Nah, nanti ada beberapa mat entities nih, dan itu kita bisa cek kalau misalnya di sini salah ya, kemungkinan referensi untuk penempatan relasi dari map itu ngasal ya, atau tidak sesuai dengan kaidah yang ada di soalnya. Nah, tapi kalau misalnya sesuai, ya dia akan memunculkan checklist seperti ini ya. Nah, kalau sudah, ya, jadi kita tidak perlu adanya ngeflip atau mereverse arahnya ya. Jadi biarkanlah secara defaultnya aja ya. Kalau sudah, checklist. Nah, jadi kita sudah ya mereplace ya komponen tanpa menghapus match yang ada. Seperti itu ya. Mungkin caranya gampang ya. Kita tinggal klik kanan, kemudian replace, arahkan kepada part yang ada, kemudian kalau sudah oke. Seperti itu. Ya, dan nanti bisa saya kirim sekaligus dengan file dari setupnya ya. Nah, mungkin mungkin kurang lebihnya seperti itu ya Pak ya. Atau memang ada pertanyaan kah dari sisi, oh saya ingin membuat sebuah desainnya itu, mungkin kalau kita tadi ya arah dari atas ya. Nah, bagaimana kalau kita menggambarnya dari arah kanan ya? Tentunya tidak masalah ya. Selagi di kanan ini Bapak bisa untuk melanjutkan ke bagian sini ya, sebenarnya tidak masalah. Tapi karena kalau misalnya sudah terbiasa melihat, ya karena ini kan kalau kita lihat dari atas kan sudah mewakilkan semuanya ya, sudah mewakilkan semuanya, dan juga kalau di dalam soal dia originnya juga sebetulnya random aja ya, mau di front, top, dan right ya. Jadi untuk kali ini ya, sebenarnya kita melihat dari posisi yang mudah untuk membuat sebuah sketch.
Kalau dari kiri ya silakan ya. Tapi lebih idealnya itu adalah area atas. Izin bertanya Pak Iqbal. Ya, Pak. Ya, kadang kalau kita ngasih soal ke anak-anak itu, Hmm. kita ngasih titik originnya itu kita tentukan. Nah, Oh ya, kemudian ketika anak-anak itu belum sadar itu, jadi dia ngaco gitu kan. ya, Apakah titik origin itu bisa dipindah oleh kita ya. atau memang harus buat dari awal Oke, gitu? oke, Pak. Bisa, Pak. Bisa dipindah. Ya. Oke, sebagai contoh, ya, Ya, kotak aja itu Pak, coba. oke, Pak. Nah, biasanya seringkali ya kita melupakan garis merah ini. Sebenarnya origin ini juga cukup penting ya untuk koordinatnya. Mungkin untuk di seluruh dari CAD-nya ya, dia pasti ada untuk Ya, koordinatnya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, ini saya coba fix saja. Misalnya untuk beberapa part dia sudah fix nih, ya. Nah, mungkin nggak bisa nih untuk pindahin ke origin atau kalau misalnya kita akalin sebetulnya bisa. Kita tarik ke poin ini ya, ke titik corner ini ya, ke uncoring ke titik pusat dari origin sebetulnya bisa. Cuman itu mungkin untuk bapak-bapak juga sudah paham ya. Kita tinggal nonaktifkan relasi yang ada, hingga kita ubah ke originnya. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa seperti itu, ya sudah. Ini, hmm, sudah kita pilih aja di reference geometry, kita pilih koordinat sistem. Nah, koordinat sistem posisinya adalah, nah ya, kalau kita lihat ya, berarti originnya di sini ya. Cuman kalau kita ingin menyamakan adalah, oke mungkin originnya ada di sini, originnya ada di sini, cuma beradanya ada di bawah. Ya. Kemudian kita cek lagi, ya kalau misalnya y-nya itu salah ya kita tinggal arahkan aja. Ya, saya pengennya ada di vertikal ini dan x-aksis saya adalah di horizontal ini. Nah, kalau udah bagian ini tinggal di flip ya di bagian dari y-nya. Nah, kalau sudah oke, checklist. Nah, kalau kita lihat di tanda mata ya, kita bisa melihat view origin. Nah, sebetulnya ada dua. Kalau origin pada defaultnya memang tetap ada, ya, tetap ada. Nah, untuk origin ini dia tidak bisa untuk dipindahkan, ya, tidak bisa untuk dipindahkan. Tapi kita bisa menambahkan ya koordinat sistem ya, yang nantinya itu akan bertindak sebagai origin. Ya, kita bisa masuk ke evaluate. Ya, kita sebagai contoh mesh properties ya. Nah, koordinatnya kita pilih yang koordinat sistem satu. Ya. Kan kalau kita lihat ya, di dalam defaultnya mungkin yang memiliki perbedaan paling besarnya adalah di titik keseimbangannya. Kalau emang kita memakai acuannya adalah origin pada part, ya, ya, dia menampilkan nilai seperti ini. Tapi kalau misalnya kita coba kalibrasikan terlebih dahulu ya, misalnya koordinat sistemnya ya mengacu kepada part ya. Nah, dan itu posisinya di bawah. Kita pilih yang koordinat sistem satu. Nah, jadi untuk center of mass-nya ya adanya di sini gitu. Oke, siap. Ya. Jadi kalau misalnya mau ngakalin ya, ya sebetulnya tinggal dicek aja relasinya ya. Nah, kita coba hapus ya. Nah, itu bagian sini aja. Bagian sini kita tarik terus ya. Nah, ya sudah. Jadi kita tidak perlu lagi adanya koordinat tambahan. Jadi kita perlu makanya adalah di ini ya, oke default. Tapi kalau untuk bagian dari part ya, dia tidak ada ya, tidak ada untuk apa membuat poin ya, membuat poin atau start pointnya itu dari origin tidak ya.
Nah, karena kalau dalam hal ini ya harus perlu diperhatikan terlebih dahulu ya. Biasanya kalau untuk di dalam sketch ya, kalau misalnya ada yang aneh ya, ataupun bisa melihat ada start point yang berbentuk koordinat, nah diusahakan diklik yang bagian situnya ya. Tapi kalau untuk kali ini tidak ada, berarti masih dianggap bebas. Ya hanya seperti ini ya. Kalau part origin, arbitrary itu berarti random ya. Tinggal front, top, ataupun right. Gitu. Tentunya ada juga beberapa mungkin gini. Hmm, biasanya ditemukan itu lebih sering itu adalah di assembly ya. Karena nantinya titik keseimbangannya akan berpengaruh terhadap proses rakitannya. Jadi kalau misalnya di dalam part ya, nah di sini dia tidak disebutkan ya untuk dia hanya center marks-nya aja, tetapi tidak bisa diperlihatkan first point-nya itu atau titik originnya itu di mana. Nah dalam hal ini sudah bebas. Nah terus selanjutnya mungkin terakhir ini, nah ini kalau misalnya assembly ya. Nah kalau misalnya di dalam soalnya dia ada koordinat ya. Nah berarti start point-nya itu seperti ini ya. Berarti dalam part number satu ya, dia coincident terhadap titik origin. Dan selanjutnya titik origin yang X ini ya, dengan part yang warna kuning dia agak lurus ya. X yang arah ke situ ya. Berarti si part kuningnya juga arah ke sini dan sebagainya. Dan ini tinggal sisanya tinggal dirakit-rakit lagi. Nah gitu Pak. Mungkin itu Pak. Itu ya kalau dibilang part origin sebetulnya penting ya. Penting. Jadi kalau bisa ya seperti ini ya. Kalau dalam contoh soal ya, mungkin dalam contoh soal seperti ini ya, salah satu sketch entities ya, mau itu arch ya, atau garis horizontal dia harus menyentuh dari titik originnya gitu. Oke, mungkin ada lagi, mungkin apakah ada pertanyaan lainnya? Ini agak tricky ya. Mungkin ini arah tampak atas ya. Dan ini misalnya originnya. Ya, ini mungkin origin ya. Nah, kalau bisa ya, setelah nih untuk first point-nya ya, mau mulai dari sini kah? Ya, atau mungkin bisa dari sini juga, ya tidak masalah. Ya, soalnya relatif ya, relatif dari sketch. Nah, atau bisa juga mengambil contoh seperti ini. Hmm. Karena dia mewakilkan titik pusat ini mewakilkan entitas dari yang namanya lingkaran. Ya, kecuali ya, kalau untuk origin ya, ya mungkin kalau misalnya Bapak Ibu mau gambar sebuah sketch, terus originnya itu di dalamnya, diusahakan hindari hal seperti ini. Kalau bisa dia first point-nya itu menyentuh ya, entah itu sketch dari sini kan, sini, sini ya, sini ya, sini kah, ini. Pokoknya intinya adalah menyentuh dengan entities ya. Dan kalau misalnya sudah menyentuh dari entities ya,
tinggal kita desain aja. Hmm, bagian sini dibikin fillet, ya. Terus dibikin arch, ya, terus dibikin sini, 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 ini. Nah, di bagian dari si siapa si origin ini ya, hanya itu dari entities yang ada gitu. Jadi diusahakan mendesain sketch. Jadi nah, mungkin untuk bapak-bapak udah paham ya. Nah, untuk originnya. Nah, mungkin apakah ada lagi ya Pak? Mari silahkan ada yang lain bertanya. Nah, Saya masih ada satu pertanyaan lagi, tapi sebenarnya ini tidak terlalu penting, tapi penting bagi saya, Pak. hmm, apa Saya itu kan Pak? biasanya buat apa ya? Intinya saya tuh pengen mengubah background itu biar nggak gradasi. Gimana ya, Pak? Bisa nggak? Background pada part kah? Atau Iya, betul. kayak gini Pak? Atau beda? Nah, background SolidWorks ini kan gradasi ya, Pak. Ada warna putih, ada Oh, warna abu-abu. Nah, kalau oh di ya. editing Betul. video itu kan biasanya backgroundnya harus dihilangkan gitu ya. Nah, Ya, ya, ini bagian seperti ini sebenarnya ya. bisa nggak itu? Mm. Ya. Oke, untuk warna ya, sudah bisa Pak. Ya. Kita bisa lihat di bagian display ya. Kita di bagian Is, display, kemudian di dalam color. Nah, sebetulnya ada bagian seperti light, medium, dan dark ya, atau sebagainya. Oke, sorry. Di sini kita coba cek dulu nih viewportnya. Dan kita pilih yang light dulu. Oke, kita pilih yang light. Terus kita pilih bagian dari, sorry, warna hijau coba. dari, hmm, hmm, gradient, gradient of bottom. Hmm, Biarin dulu, biar deh. Biar buat aja. Oh iya, itu jadi putih itu bagus tuh. Hmm. Pennya kita ubah ya. Nah, seperti itu ya Pak. Ya. Jadi masuk ke dalam range-nya, mungkin salah satunya ini kan bagian dari render sih. Kita mungkin pilihnya yang default aja. Kalau Yang dia mana ini? default, nanti ada gradiasi. Awalnya apa tadi? Option ya? Ya, di option dulu Pak, di option. Option, Ya, mungkin color, untuk background appearance-nya kita pilih yang use document scan. icon. Ya, appearance-nya kita pilih yang use document. Kalau sudah oke, ya. Nanti masuk ke appearance dari fitur tree kita. Ya, di sini ada properties manager. Hmm, Oke, kalau sudah ada scans, kita edit scan. Ya. Backgroundnya kita pilih warna. Ya. Kita pilih warna, terus kemudian tinggal kita pilih nih backgroundnya mau seperti apa. oke.
Nah, seperti itu sih Pak. Thank you, Pak. Ya Pak, Mungkin bisa sama-sama. saya coba. Hmm. Ya, apakah ada lagi? Cukup saya, Pak. Pak Aryadi, rekan-rekan mahasiswa, ada pertanyaan? Pak Anggi, aman? Kayaknya nggak ada pertanyaan nih, Pak. Penjelasannya bagus Oke. berarti. Alhamdulillah, berarti kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Jadi Kalau nanti, apa ya rekaman Pak? ini bisa dikasih nggak, Pak? Oh, bisa Pak? Bisa. Bisa, Nah, bisa Pak ya. ya. Baik. Mungkin ada satu lagi Pak yang apa isu-isu dari Gen Z ya, kayak AI atau gimana ya. Iya, Nah, sebetulnya untuk di 2006, kalau kita lihat di Techspan, mungkin udah ada Make Agent nih. Mungkin untuk mahasiswa biasanya lebih update ya. Dia tahu ya, Make Agent. Nah, mungkin fitur dari AI-nya ya. Nah, dalam 2026 ya, di Techspan kita ya, atau di dalam SolidWorks yang versi yang terbaru, ini kan masih dalam 2025 ya. Nah, di sini ada yang namanya Aura, ya Aura. Jadi Aura Solid AI. Ya. Nah, itu untuk di versi yang terbaru ya, di TextPen kita ada nih, ya, AI toolsnya yang namanya Aura. Nah, kalau kalau misalnya Bapak di Polban ya, dia ada bisa masuk ke dalam SolidWorks 2006, 26 ya, sorry. Nah, itu bisa silakan aja coba untuk fitur dari AI dari si SolidWorks-nya. Nah, kurang lebihnya sama seperti Make Agent. Kalau misalnya rekan mahasiswa sudah menggunakan Make Agent, ya, dia tidak perlu bingung dengan fitur yang ada di SolidWorks itu Aura namanya. Itu. Nah, ini baru dikenalkan ya Pak ya untuk di versi yang 2026. Nah, ini seperti itu sih Pak. Mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nanti mungkin untuk informasi lanjutan adalah file update-nya ya Pak ya. File update-nya mungkin nanti saya kirim ke Mbak Karin. Nanti saya coba untuk di-upload ya. Nanti akan diberikan linknya oleh Bapak ya. Gitu. baik. Kemarin kita sudah request voucher, terus Oh kemudian ya, belum ada ya, Pak? oke. Request voucher. Kalau boleh tahu untuk mengisinya itu hari apa ya Pak? Bentar. Nah, udah ngisi itu di hari Jumat, Jumat Hmm, kemarin, Oke. tanggal 31. Ya, untuk mengisinya mungkin ada kopinya nggak Mas? Waktu Bapak waktu klik ini kan send me copy of response. Iya, Nah, waktu itu Bapak ada email address ini ke email Bapak kah? Atau ke siapa? ke saya, Pak. Oh, hmm, bisa untuk hasil itunya dikirim
forward ke kami nggak Pak ya? Biar bisa untuk dicek Pak. Oke, Takut ya biasanya oke alamatnya Pak. ya alamatnya mungkin ke sini aja Pak. Ya di komen ini Pak. Oh ini ya, Iqbal ini. Ya, ya. Nanti takutnya ada dua kemungkinan gitu Pak. Antara memang school email domain Ya, Iya. ya, ataupun student email domain. Yang biasanya untuk di beberapa klien ya, kenapa lama? Karena dari titik pusat ya, titik pusat maksudnya dari sisi pusat the sound system ya, mencoba mencari data dari school email ya, biasanya dia oke. tidak terregis ya, jadi bisa untuk kami follow up aja ya, cuman untuk pertamanya coba untuk di forward ke email saya Pak, nanti bisa saya Baik, coba cek ya, seperti itu sih Pak. Baik. Mungkin apakah ada lagi Pak pertanyaannya? kalau saya sih cukup Pak. Oke, nah mungkin untuk rekan-rekan mahasiswa ataupun Bapak Ibu ya, Kita kayak gitu. nah, sebetulnya ada beberapa uh, saya udah coba juga Pak fitur dari Make Agent karena ini kan third apps ya atau third party ya, jadi mungkin untuk uh, videonya juga mudah untuk dipelajari ya, tinggal di download aja terus siap digunakan AI-nya. Nah, ini itu saja dari saya ya, kurang lebihnya kalau misalnya tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan sampai di waktu ini apa ya. Baik, terima kasih Pak Iqbal, Nah, rekan-rekan yang lain. ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Hmm, oke, ini saya stop in. Oke, ini itu saja dari saya. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Ya. Dan untuk di lain kesempatan, ya, kita bisa untuk bertemu kembali lagi. Ya, Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. terima kasih Pak Iqbal. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Ya, saya